2022, kemudian tergugat yaitu Pak Dodi belum bisa hadir juga, walaupun udah dipanggil secara patut oleh pengadilan. Nah, kemudian tadi tetap dilanjutkan persidangan kaitan menanyakan langsung ke prinsipal ya, Mbak Puput ya, dalil-dalil gugatannya bersesuai nggak dengan yang dia rasakan gitu. Kemudian sidang berikutnya itu ditunda, seharusnya hari ini bisa masuk bukti ya, Muco ya, karena dikasih kesempatan 1 minggu lagi untuk pembuktian tanggal 4 April 2022, Senin depan ya. Nah, terkait sidang tadi itu ya sih hanya sekedar menanyakan kepada Mbak Puput alasan perceraian, hak asuh anak segala macam, seperti itu aja sih kurang lebih. Ya itu sih. Tapi yang jelas kita sebagai penggugat kita wajib hadir gitu ya. Kalau kita nggak hadir, kita penggugat masalahnya. Kalau tergugat sah-sah aja dia nggak hadir. Nanti ya majelis akan memutuskan itu per stake ya, bisa. Kalau dia hadir ya kita periksa pokok perkaranya gitu. Tidak ada kabar ya, baik dari pengadilan juga maupun dari Mbak Puput juga nggak ada komunikasi ya. Kehadirannya alasannya nggak ada. Berarti kalau Mbak Puput pengennya first take ya, pengen lebih cepat ya Pak? Prinsipnya kita ngikutin dari pengadilan aja ya. Apa yang diputuskan oleh pengadilan ya kita jalanin gitu ya. Terkait first take atau tidaknya kita lihat aja nanti. Kalau toh tergugat nggak hadir, ya kalau first take harus putus seperti itu ya kita terima gitu ya. Gimana Mbak? Ya. Iya, lebih cepat lebih baik. Emang nama itunya udah pengen cepat-cepat. Iya, mengalir aja. Ramadan kemarin juga kita sering nggak satu meja makan juga. Aku harus di Pemalang harus ngurusin kerjaan ini tuh, dia stay di sini. Jadi sudah biasa ya? Sudah biasa. Nggak ada bedanya ya Mbak? Nggak ada bedanya. Bijaksana, bukan lemah lembut ya. Aku nggak pernah katakan dia lemah lembut. Cuman memang sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah itu ya dia bijaksana dan sangat disiplin. Itu Dedi memang. Justru kalau aku pikir ini momen yang sangat tepat ya. Dulu kan aku tarik ulur karena aku masih berpikir nanti dia mau seperti apa, nanti dia bagaimana ketika aku tinggal. Dan Mayang posisinya dulu masih di bawah umur kan, masih di bawah 17 tahun. Sekarang Mayang satu udah gede, udah dewasa, udah 18 tahun. Dan sekarang Dedi pun ya udah waktunya yang tepat. Dedi sekarang udah lebih mandiri, dia udah banyak uang kan. Terus dia dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Ya ini saatnya saya jadi lebih legowo, lebih ikhlas gitu. Kalau dulu kan masih sempat saya pikirkan kalau nanti saya tinggal nanti gimana dia gitu. Mama sampai memikirkan itu? Iya, masih sempat saya pikirkan. Tidak ada penghasilan, benar nggak sih kabarnya? Tidak bekerja maksudnya, semua yang menumpang dirimu. Sudah diberikan apa secara Kurang lebih seperti itu. Oke. Ke karir Mayang dan kegiatan Mayang, walaupun memang sedikit ada sih menanyakan tentang Dedi sama Mama Puput gugatan, tapi itu tadi dibilang bukan untuk konsumsi publik dan untuk masalah rumah tangga. Jadi biarlah Dedi sama Mama Puput yang tahu, jadi jangan menjadi konsumsi publik. Dan akhirnya lebih banyak ke kegiatan Mayang dan apa yang nanti akan Mayang lakukan, terus ke depannya Dedi di mana gitu aja sih. Apa juga dibahas tentang gala? Gala juga, iya gala juga yang lain tadi ya. Jelas. Terus membahas tentang Pak Faisal, tentang tentang besok ada kunjungan dari dan nanti ke rumah Pak Faisal, apakah Dedi nanti datang, dia bilang datang gitu. Terus apakah nanti bulan Ramadan nanti sebelum bulan Ramadan ya yang besok Pak Faisal mungkin kita akan bersalaman untuk mengucapkan selamat datang Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, itu aja. Setelah Mayang ini lahir kan 12 tahun Dedi single parent ya, tanpa ada istri, dan Dedi yang merawat, menjaga dan mendidik Mayang sampai usia 18 tahun. Walaupun di usia 12 tahun, di tahun ke-13 hadirlah Mama Puput di kehidupan kita berdua. Jadi memang kalau sekarang ini hanya kita tinggal berdua,
sekarang kita biasa ya Kak ya, udah terbiasa dengan dulu juga kita berdua ya saling support, kita saling ya Dedi antar Mayang sekolah, latihan gitar, vokal dan sebagainya itu 12 tahun ya, bukan waktu yang sebentar. Jadi kalau sekarang nggak ada Mama Puput ya udah ya selama kita saling bergandengan, saling support, insya Allah lah. Ya, doain aja yang terbaik untuk Dedi, untuk Mayang, untuk Mama Puput, ya untuk Cika sama Aisyah. Dan semoga ada jalan keluar yang terbaik. Kita juga masih menunggu kabar dari pihak pengacara anak angkat gitu. Ini kan udah lewat 40 hari. Seharusnya sih sudah dibacakan karena kami memang sudah menunggu dan selalu menunggu. Kami udah mencoba untuk bersabar ya selama ini. 40 hari yang mereka bilang katanya udah kesepakatan, padahal sebenarnya tidak ada kesepakatan di antara kita, tapi nggak apa-apalah kita tunggu. Karena kita memang di sini tidak ada niatan untuk mengambil hak siapapun. Di sini kami hanya memperjelas saja status kami ini adalah keluarga kandung. Kami ini bukan orang lain. Suka tidak suka Mama kepada kami, ya kan, baik itu Mama sudah berstatement di media ataupun sama anak-anak atau sama pengacara pun, kami tetap keluarga kandung. Kami yang berhak atas segala apapun itu di diri Mama setelah Mama meninggal. Pada saat Mama masih hidup, memang Mama punya wewenang, memang Mama juga punya hak, karena itu punya Mama sendiri. Mama mau berikan kepada anak-anak, silakan. Kami tidak pernah mempermasalahkan itu, gitu. Tapi setelah Mama meninggal, ya kan, nah itu kan ada ketentuan hukum, ketentuan Islam, ya kan, yang harus kita akui, gitu, yang harus kita jalani, gitu loh. Jadi jangan melawan takdir lah, gitu, bahwa kami ini memang saudara kandung, kami ini memang ahli warisnya. Jadi memang kami yang berhak atas apapun itu, gitu loh. Baca wasiat itu wewenangnya notaris. Saya nggak bisa pastikan kapannya. Nanti saya tunggu undangan dari notaris saja. Tapi jadinya penjelasannya gimana sih? Kenapa sampai sekarang belum gitu? Ya saya nggak tahu, itu notarisnya kan. Ya kan kita kan bicaranya kan setelah 40 hari. Bukannya di hari 40 loh, setelah 40 hari. Memang nggak mau ribut-ribut, datang ke sini, ke tempat orang tua ini, ngomong baik-baik, ngobrol baik-baik, begitu. Tapi kalau nggak mau ribut-ribut ya begitu, tapi kalau mau ribut-ribut ya ayo, gitu aja. Iya, awalnya kan kita juga mau baik-baik, cuman dianya yang begitu. Iya, pokoknya intinya kalau memang maunya secara kekeluargaan, ayo ketemu sama kami. Kalian kan dari pihak anak-anak, di sini kan orang tua. Ya kalianlah yang datang kepada kami, bukan kami yang datang kepada kalian, gitu. Mereka nggak ada komunikasi juga dengan saya. Saya juga nggak tahu kalau mereka nggak bisa komunikasi dengan anak-anak ya. Mungkin mungkin ya itulah ya. Karena anak-anak merasa juga kok mereka dicaci maki, dihujat-hujat gitu ya. Kenapa gitu ya? Kan harusnya bisa bicara baik-baik dong. Kan dia ada pengacara juga. Kalau ada pengacara kan harusnya pengacara juga bisa mengarahkan ya, supaya nggak terjadi keributan. Tapi kalau kayak begini caranya ya pasti gerah lah ya. Kepengennya segera aja supaya ini tidak berlarut-larut. Dan Tante Amel kalau memang sudah terima surat dari pengacara kami, ya tolong dijawab secepatnya. Ya kalau misalnya mereka merasa berhak, ya sabar aja, nggak perlu bikin statement yang enggak, ya sabar aja lah. Kalau memang hak itu pasti ada kok ya. Kalau kayak begini kan kita jadi curiga, ini kok ada apa sih, kok menggebu-gebu sekali, kenapa gitu. Boleh Bang digeser Bang. Oke. Balik lagi Bang ya. Ini kegiatan seminar ya? Iya. Ada yang
mengklarifikasi mengenai pemberitaan di luar sana yang mungkin sedang beredar, di mana saya ikut terlibat dengan investasi bodong. Nah, jadi saya mau jelasin bahwa saya memang mendapatkan kerjasama dengan yang namanya aplikasi yang dinamakan dengan investasinya tuh Triumph ya, koin Triumph, dimana saya melihat bahwa saya udah kenal lama dengan pemilik dari koin Triumph ini, dan beliau mengajak saya untuk bertemu dan kemudian mengajak untuk bekerja sama, dan dia menjelaskan mengenai platformnya, dan ternyata saya melihat ini sebuah peluang dan saya tertarik memang untuk bisa mencoba untuk cryptocurrency itu seperti apa sih gitu kan. Nah, jadinya akhirnya saya pun diajak untuk bekerja sama untuk menjadi brand ambasadornya. Nah, akhirnya saya pun juga dibayar menggunakan koin gitu. Nah, jadi intinya saya ya bekerja sebagai profesional, dan kemudian juga saya tidak ada hubungan apapun mengenai mereka yang mungkin ingin bergabung dengan Triumph. Itu saya tidak menerima apapun, tidak menerima sepeser pun dari keuntungan mereka atau apa gitu, tidak ada menerima uang apapun dari member-member tersebut. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada sedikit masalah dari nasabah dari Triumph tersebut, yang saat ini sih yang saya dengar memang sudah ada keterangan dari pihak lawyernya, dari pihak hukumnya, pihak legalnya, bahwa mungkin sudah ada penjelasannya. Jadi intinya kalau memang dari pihak nasabah dari Triumph tersebut ingin menghubungi pihak Triumph, itu dipersilahkan gitu. Jadi saya tidak ada hubungan apapun sama sekali. Jadi karena tentunya di sini untuk pihak Triumph sendiri masih bisa untuk dihubungi. Jadi saya pun juga bertanya langsung dengan pihak Triumph itu, ini seperti apa ini kasusnya gitu. Saya telepon pihak Triumph, dan ya mereka pun juga menjelaskan mereka masih bisa saya hubungin brand ambassador dan bukan affiliator yang mungkin menerima keuntungan dari kerugian orang lain, tidak seperti itu ya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan, dan mudah-mudahan Triumph pun juga bisa memberikan yang terbaik untuk nasabahnya, menjelaskannya dan menyelesaikan masalahnya. Amin. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini semua bisa diselesaikan dengan baik. Terkait dengan dugaan tindak pidana perdagangan tanpa izin dan atau tindak pidana pencucian uang, aplikasi Triumph DSI atau DSI, dapat disampaikan bahwa Barreskrim Polri telah menerima laporan polisi dengan nomor LP B0145 3 Romawi 2022 SPKT Barreskrim Polri pada tanggal 25 Maret 2022 dengan pelapor atas nama MIA dan korban atas nama NMJ dan EMS terkait dengan permasalahan tindak pidana perdagangan tanpa izin dan atau tindak pidana pencucian uang, investasi deposito pada aplikasi Triumph DSI yang dilakukan oleh terlapor atas nama LK. Terhadap laporan tersebut, sampai saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan. Ya, memang ada acara seminar yang rutin biasa diadakan oleh Triumph untuk promosi ya, dan melibatkan brand ambassador, artis atau public figure, mungkin inisial IB. Ya, mungkin nanti lebih jelasnya akan diselidiki oleh tim petugas dari Barreskrim. Dia sebagai brand ambassador pada saat di berbagai acara ada menyebutkan beberapa keuntungan dari aplikasi Triumph atau ikut aplikasi Triumph. Tapi secara dia marketing atau tidak itu saya belum paham. Ya nanti petugas yang menyelidiki lebih lanjut.
Awalnya menawarkan passive income, artinya kita hanya deposito uang, tidak langsung secara uang sih, jadi kita diarahkan untuk membeli koin TRH, kemudian koin TRH tersebut di-stakingkan, atau istilah di kita itu seperti didepositokan. Nah, dari deposito tersebut ada bonus harian berupa koin juga yang kita terima setiap hari. Nah, nanti setelah terkumpul koin-koin tersebut, kita bisa cairkan ke aplikasi Trayem itu sendiri. Betul, itu yang membuat tergiur. Dan selain itu juga ada fitur-fitur lain di dalam aplikasi Trayem seperti pembelian voucher Alfamart, Indomart, kemudian bayar PLN, ya, beli pulsa dan lain-lain, OPPO termasuk juga. Tetapi sudah tidak bisa dilakukan per akhir tahun kemarin. Kerugiannya saat ini dari orang per orang macam-macam tentunya ya, tapi secara kami yang baru sekarang terkumpul 20 orang kurang lebih ada 2,3 miliar, dan ini pasti masih akan bertambah karena korbannya banyak dan pasti nominalnya pun akan lebih menambah juga. Tapi dari investasi ini sudah merasakan hasilnya apa gimana? Pada saat awal-awal betul ada hasil, namun tidak besar ya, karena memang keburu scam atau keburu tidak dapat dibayarkan seperti biasa. Kalau saya sendiri di 75 juta. Kalau yang Bapak? Saya 200. Saya 53 juta. Kalau seluruh total member Trayem pastinya tidak tahu ya, tapi ada dengar kabar sekitar lebih dari 10.000 orang. 10.000 lah. Member. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.